Selamat pagi anak-anak. Belum berdoa ya. Coba anak doa kasih lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Oke, terus Pak Sofyan mau ingin mengajak kamu untuk belajar materi tentang IPA, kelas IPA, ya. Pada semester 2 ini harus meminta bantuan dari kamu semuanya anak supaya pembelajaran ini dengan baik, lancar dan bisa dimengerti dan juga bisa bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Oke ya. Pertama-tama Pak Sofyan ingin tahu dulu di kelas 4 ini kira-kira ada yang masuk apa tidak? Tidak masuk? Kira-kira masuk semua ya? Nah, makasih kalau gitu. Kalau masuk semua, alhamdulillah berarti kasih berkat semua ya. Oke, sekarang anak-anak, Pak Sofyan ingin mengajak kamu untuk belajar tentang materi pembelajaran tentang masalah IPA, yaitu mengenai Pancasila. Saya langsung masuk ke materi langsung ya, anak-anak. Kira-kira siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Coba tepuk semangat dulu. Pancasila. Coba kamu buka dulu bukunya anak. Buku IPA-nya, tolong semuanya ada di sini. Sudah siap semua ya? Oke, saya lanjutkan materinya ya. Kamu perhatikan di video ini, ya, di layar ini. Jadi Pak Sofyan ingin mengajak kepada ini dengan modal satu baca pencerahan. Nanti kita sudah selesai kemarin pada pembelajaran materi kemarin. Karena Pak Sofyan ingin menceramah tentang materi apa yang materi itu yang dibahas oleh Pak Sofyan. Jangan hanya mendengarkan aja ya. Oke, siap ya? Oke, coba kamu simak dulu. Buku siapkan semuanya, termasuk kamu menghadap ke depan, ke papan tulis. Di situ ada layar monitor tentang materi Pancasila itu siklus yang kedua ini, ya. Jadi harus betul-betul disimak, dihayati dan dimengerti supaya ilmu kamu bisa melekat pada diri kamu sendiri sampai masa depan kamu tercapai. Oke, siap ya? Menghadap depan semua. Perhatikan di situ. Kita manusia mampu mengenali lingkungan sekitar dan 5 alat indera yang kita miliki. Ada yang tahu masing-masing kegunaannya? Yuk kita bahas satu persatu. Mata berfungsi untuk melihat atau sebagai indera penglihatan. Bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari keringat dan debu. Pada kelopak atas juga terdapat kelenjar air mata yang mencegah mata kering dan iritasi. Sebagian bola mata juga tampak dari luar. Yang berwarna putih adalah lapisan terluar dinding bola mata yang disebut sklera. Di bagian tengah terdapat lingkaran berwarna yang disebut dengan iris. Bagaimana mata bisa melihat? Mata dapat melihat sebuah benda
melalui pupil, cahaya akan mengenai lensa mata dan dibiaskan. Lensa memiliki daya akomodasi atau kemampuan mencembung dan memipih. Lensa mata berfungsi mengatur cahaya agar jatuh tepat di otak melalui saraf. Otak akan mengolahnya agar mata kita dapat melihat benda. Hidung berfungsi untuk mencium bau atau sebagai indera penciuman. Bau akan masuk melalui lubang hidung, kemudian mengenai ujung-ujung saraf yang terletak di langit-langit rongga hidung. Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar hidung ke otak melalui saraf. Otak akan mengolahnya agar mata kita dapat melihat benda. Hidung berfungsi untuk mencium bau atau sebagai indera penciuman. Bau akan masuk melalui lubang hidung, kemudian mengenai ujung-ujung saraf yang terletak di langit-langit rongga hidung. Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar hidung. Rangsangan tersebut lidah kita dapat mengenali berbagai rasa seperti manis, apakah benar lidah memang memiliki pembagian zona rasa seperti ini? Menurut analisis terbaru, pembagian ini tidak tepat karena semua bagian lidah mampu mengenali semua rasa. Bagaimana dengan rasa pedas? Pedas bukan termasuk jenis rasa. Pedas adalah sensasi panas dan terbakar yang timbul karena lidah mengalami iritasi. Telinga berfungsi untuk mendengar bunyi atau sebagai indera pendengaran. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke lubang telinga serta ke otak melalui saraf. Otak akan mengolahnya agar mata kita dapat melihat benda. Hidung berfungsi untuk mencium bau atau sebagai indera penciuman. Bau akan masuk melalui lubang hidung, kemudian mengenai ujung-ujung saraf yang terletak di langit-langit rongga hidung. Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar telinga dapat mendengar bunyi. Tekanan di dalam dan luar telinga dijaga agar tetap seimbang oleh saluran eustachius. Saluran eustachius biasanya tertutup dan hanya terbuka saat kita menguap, mengunyah, dan menelan makanan. Telinga ternyata bukan hanya berfungsi sebagai alat pendengaran, tetapi juga alat keseimbangan. Bagian yang berperan adalah saluran setengah lingkaran. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit. Kulit dapat mendeteksi adanya rangsangan panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Pada lapisan kulit terdapat ujung-ujung saraf yang akan mengirim rangsangan ke otak. Setelah belajar tentang panca indera, kita pantas bersyukur ya atas anugerah panca indera yang kita punyai. Salah satu cara bersyukur adalah dengan menggunakan panca indera untuk kegiatan yang positif. Misalnya membaca buku dan menyimak pelajaran. Panca indera juga harus dirawat agar tetap berfungsi dengan baik. Contohnya, jangan terlalu lama bermain ponsel dan makan makanan yang kaya vitamin A untuk menjaga kesehatan mata. Atau hindari kebiasaan menggunakan kejarcita.id atau download aplikasi Kejarcita di Play Store. Like dan share juga video ini ke teman kece lainnya ya. Kejarcita, kejar ilmu, raih cita. Sudah melihat, ya, menelaah, kamu berpikir, ya, terus, oh, apa katanya yang diajarkan tentang kita? Sebenarnya visi pada indra. Jadi anak-anak ini pada indra, semua makhluk ciptaan Allah dikasih kesempurnaan tentang pada indra. Ya. Ada rasa, artinya kemana? Lidah, mata, hidung, ya, telinga. Jadi panca itu 5 bagian dari tubuh manusia yang mempunyai sama-sama fungsi keterkaitan antara saraf, antara hidung, lidah, mata, telinga. Itu berfungsi semua saling kerjasama. Nah ya, materi tidak ada di buku. Ya, tapi kami kalau melihat dari pembelajaran video barusan, kamu sudah
pemikiran kamu sampai ke dalam seperti itu luar biasa. Oh ternyata Allah itu kasihan sama kita. Nah, makanya kita harus bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin, yaitu satu memelihara, yang kedua menjaga, yang ketiga harus melakukan sesuatu yang baik di dalam hidup kamu, manfaat untuk diri kamu, manfaat kepada orang lain. Itu termasuk bagian-bagian dari panca indera tersebut. Ya. Masuk, saya jelaskan di sini. Saya ulangi lagi ya. Nah itu, Fungsi melindungi mata. nah itu. Jadi setiap panca indera tersebut itu ada pelindung masing-masing kecuali mata. Mata itu fungsinya apa? Lihat. Pelindungannya apa? Jadi apa ini namanya bulu mata? Apa fungsinya? Melindungi. Nah, fungsi telinga mendengar. Di dalam fungsi dalam bagian-bagian telinga itu di situ ada saraf telinga. Ya, larinya ke organ pada otak kamu. Dan di dalam otak kamu itu ada, yaitu sarafnya itu bersama antara apa namanya pendengaran dengan otak. Apabila manusia itu, jangan perhatikan, apabila manusia itu sini terganggu, telinga itu terganggu, maka pasti akan keseimbangan kehidupan kamu berubah. Rugi kan? Kenapa faktornya ini? Karena tidak bisa menggunakan sebaik mungkin dan memelihara sebaik mungkin. Jadi situlah ya. Itu tentang telinga. Ya, ada teman-teman di sini dengan otak. Makanya harus hati-hati ya anak. Kalau memelihara telinga itu sudah mainan. Jadi digunakan untuk yang manfaatnya loh, yang manfaatnya bagus-bagus, bukan yang jelek-jelek. Ini untuk mendengar sebenarnya. Ya, mendengarkan pengajian, ya contohnya itu melihat cerita sejarah Nabi, ya sama itu sebagai pendengarnya ini kerjasamanya dengan mata tadi, ya itu proses kerjasama antara saraf otak dengan pendengaran dari mata. Pas, terus kemudian berbau, ya contohnya ini jelek ya, tapi jangan dilaksanakan. Bau kotorannya kucing mana? Pas, terus kemudian berbau, ya contohnya ini jelek ya, tapi jangan dilaksanakan. Bau kotorannya kucing mana? Telinga ya, mulut sudah barisan. Oh gitu. Sekarang mulut. Oke. Kalau mulut fungsinya itu apa? Kan? Apakah sama mulut dengan hidung? Punya perasaan apa enggak hidung sama mulutnya, sama lidah? Coba hidung punya rasa apa? Bau kan ya? Sedangkan mulut? Rasa. Jadi punya rasa. Kemarin rasanya di apa namanya di mulut tuh bisa dinikmati, tapi kalau hidung cuma hanya bau. Baunya kayak apa? Bau enak, bau gak enak. Nah di situ. Kenapa? Di situ mempunyai syarat pejabat apa namanya mempunyai kerjasama antara syarat satu hidung dengan syarat lidah. Jadi di antara panca indera itu semuanya nanya ya, itu tidak bisa terpisah. Kalau berpisah berarti ciri itu sudah gak fungsi. Keseimbangan kehidupan kamu goyang ya. Jadi misal telinga ya, gangguan, gak dengar satu aja kan. Kamu kan susah, bingung kan akhirnya. Ya, itu mendengarkan apa? Gak bisa, cuma satu. Teriakin sama Pak Guru. Hei, sini, kan kami. Gak dengar. Kenapa? Gangguan. Jadi keseimbangannya itu gak ada sudah. Nah, itu harus berhati-hati, jaga. Panca indera itu yang dikatakan punya Allah. Tidak ada di rumah sakit, tak ada. Harganya mahal, ya. Makanya harus. Panca indera itu ada 5 macam. Panca kan 5. Mata, hidung, telinga, ya. Terus kemudian mulut. Apalagi kerjasama menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak boleh lepas atau tidak boleh mengurangi ataupun rusak. Contohnya pasti akan hancur.
dalam kehidupan dan keseimbangan. Ya, ngerti maksudnya Pak Sofyan? Pak Guru yang ngerti ya? Ya. Jadi harus berhati-hati. Caranya apa? Gimana? Kita melakukan sesuatu yang positif. Contohnya kalau makan dari makan dicoba makan. Sedangkan hidup membau yang bau ya rasanya itu yang bisa memakan tubuh diri kamu sendiri. Bau dan rasa apa itu bisa melindungi agar kotoran jadi bersih. Ya. Terus yang ketiga dicoba makan. Sedangkan hidup membau yang bau ya rasanya itu yang bisa memakan tubuh diri kamu sendiri. Bau dan rasa apa itu bisa melindungi agar kotoran jadi bersih. Ya. Terus yang ketiga gangguan lambung itu larinya menjadi lebih lari ke paru-paru, jatuh ke jantung, ternyata jantungnya nggak kuat karena banyak bakteri kotoran itu bisa menjadi kotoran namanya ya. Lari ke otak, hanya pusing, akhirnya kamu nggak bisa bernafas, sesak larinya ke jantung lagi, pembengkakan pakai jantung. Nah, di situ prosesnya. Ya, kalau sering makan pedes. Tapi kalau bisa antisipasi, bisa ngimbangi, insya Allah kamu tidak perlu ambil. Ya, boleh makan pedes, tapi harus hati-hati. Itu tegang mulut, pusing mulut. Jadi sama dari 5 baca tersebut tuh ada saraf. Jadi saraf itu antara mulut, mata, pendengaran, lidah itu saling kerjasama. Ternyata kalau diteliti secara medis ya. Gitu. Kalau menurut bahasa kata yang untuk sekolah dasar itu nggak sampai ke sana dulu, karena ini hanya untuk pengenalan fungsi panca
dua temannya kamu. Matanya satu ya. Dua, bukan satu. Satu itu bejel. Ayo, baca. Yang keras. Telinga mendengar, ya. hidung mencium bau, dan fungsi hidung menyaring kotoran. Sudah tidak Dan fungsi-fungsi. Jadi hasil pembelajaran hari ini anak-anak harus bisa menjawab. Sudah dijelaskan tadi, baik di dalam pembelajaran video, dalam model ceramah ya. Sekarang Pak Sugeng ingin tahu hasil kerjaan kamu dan kasih tugas. Oke, ayo baca. Coba perhatikan yang lainnya. Oke, terima kasih banyak. Ya, ternyata baca cerita tersebut kamu sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengerti memanfaatkan di antara 5 baca indera tersebut itu. Saya bisa nanti kesimpulannya bahwasanya mata dari 5 baca indera tersebut ya, maka semua fungsi ya, semua fungsi panca indera yang berada di dalam tubuh manusia itu memiliki saling kerjasama antara saraf-saraf baik itu kelenjar semua yang ada di dalam tubuh. Jadi membentuk suatu kesatuan dalam saraf, ada otak, telinga, mata, dan lain sebagainya yang berfungsi dan berguna untuk tubuh kita. Ya. Apa kesimpulannya? Ayo, bisa memanfaatkan panca indera dengan sebaik mungkin dan prosesnya dalam saraf pada tubuh kita yang memiliki oleh panca indera itu mempunyai saling kerjasama antara saraf-saraf dan hormon yang ada di dalam tubuh manusia. Tuh, jadi sehingga kamu bisa memanfaatkan sebaik mungkin fungsinya, bisa bisa menelaah gimana yang baik dengan bagus, yang jelek ya. Kamu bisa menerima dengan hal-hal gitu ya, seperti misalnya kayak rasa, mata, telinga, hidung. Jadi semuanya itu bisa berfungsi untuk membantu orang hidup kita di dalam tubuh manusia. Ya, jadi kalau tidak bisa itu tidak ada keseimbangan dalam ada rusak istilahnya, itu maka kamu tidak ada keseimbangan dalam hidup kamu. Lebih baik wis bisa apa? Makanya bisa dengan Allah kamu harus bersyukur. Anak-anak bisa mendengar, bisa melihat, bisa membaca ya, bisa melihat banyak anak seperti ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan Pak Guru ada manfaat dan syafaatnya kelak di depan masa depan kami. Sehingga kamu bisa mendapatkan sesuatu kepada kita sendiri kamu sebagai pengganti. Oke? Kalau begitu saya akhiri terlebih dahulu karena pembelajaran ini sudah selesai. Ternyata anak semakin luar biasa bisa mengantisipasi pembelajaran materi hari ini. Langsung terima kasih banyak Mas. Semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan di dunia untuk anak-anak sosial kelak di masa depannya. Oke? Dan kasih kelancaran. Saya tutup terlebih dahulu pembelajaran hari ini. Apabila ada kekurangan kalimat-kalimat kata-kata dari Pak Sogam, mohon maaf dan dimaklumi. Ya. Terima kasih. Saya tutup akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.